Ketika Rasulullah wafat, itu separuh sahabat hampir mayoritas, ya Rasulullah kita semua ingin kita dulu yang meninggal karena engkau begitu penting. Maka jangan meninggal dulu, kita yang meninggal. Kalau kita yang meninggal itu gak apa-apa, tapi kalau engkau penting, jangan meninggal. Tapi ada saja sahabat, tidak seperti itu. Saya suka Rasulullah meninggal dulu. Alasannya masuk akal. Biar Allah menyaksikan saya kama usaddikuhu hayyan usaddikuhu maitan. Allah biar menyaksikan saya iman kepada Nabi ketika masih hidup. Dan saya buktikan setelah mati pun, setelah meninggal pun, setelah wafat pun, iman. Jadi ternyata baisnya itu supaya orang tahu bahwa iman kita kepada Nabi itu iman yang super. Jika ketika beliau sugeng ya kita iman, setelah wafat juga kita iman. Kai usaddikuhu maitan kama usaddikuhu hayyan. Supaya saya mentasdikkan beliau setelah meninggal sebagaimana kita mentasdikkan beliau saat masih hidup. Dan ternyata Allah ridho dengan perkataan sahabat itu. Kenapa Allah ridho? Karena menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ditakdir gak menangi Rasulullah SAW. Tetap mereka ini. Jangan kayak setan. Setan itu kurang ajar betul kalau iblis itu. Masyhur itu. Iblis itu nangis-nangis neng Nabi Musa. Iblis itu takutnya sama Allah itu luar biasa. Sampean kalah. Iblis itu setiap ketemu malaikat karena dia ngerti alam gaib, mesti apa itu? Kama sali syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Jadi setan iblis itu paling sering bilang inni akhafu wa rabbal alamin karena iblis itu tahu surga, tahu neraka, tahu kekuasaannya Allah. Jadi takutnya sama Allah luar biasa. Makanya setiap dia mengajarkan kekafiran, setelah orang itu kafir gimana? Inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Saking takutnya sama Allah, suatu saat iblis ini datangi Nabi Musa. Karena tahu Nabi Musa itu kalimullah. Orang yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Ya Musa, ya kalim Allah, saya ini makhluk. Saya takutnya sama Allah luar biasa. Tolong rayukan Allah supaya nerima tobat saya. Karena dirayu terus lama-lama Nabi Musa bilang, oke, tak rayukan Allah. Sama Allah. Karena Musa kekasihnya, ya Allah, iblis punya ingin tobat. Tolong dikasih hak tobat. Kata Allah, oke. Dia bisa tobat. Asal mau sujud di makamnya Nabi Adam. Karena kesalahannya dia gak mau sujud sama Nabi. Semenang Nabi Musa karena ada cara untuk iblis menjadi tobat. Dikasih tahu sama Nabi Musa. Alhamdulillah kamu diterima tobatnya. Syaratnya apa? Sujud ke kuburannya Nabi Adam. Wah iblis ya tahu aslinya terus. Asjuduhu maitan wa qatla asjuduhu hayyan. Zaman urip ora gelem, mbok wis mati. Oh dasar setan itu. Zaman urip ora gelem wis mati mbok kon sujud. Kumat maksudnya terus ya sudah terus sampai sekarang akhirnya. Kalau sekarang tidak mungkin lagi karena nggak ada Nabi Musa. Jadi ijtihadnya sahabat melihat wafatnya Rasulullah itu beda-beda dan ternyata semuanya diridhoni Allah. Karena ternyata yang suka Nabi wafat dulu adalah ingin supaya umat Islam tetap mencintai beliau. Iman sama beliau, tasdik sama beliau. Sebagaimana tasdik zaman sugeng. Makanya kita harus mencintai guru-guru kita. Uhibbuhu maitan kama uhibbuhu hayyan. Saya sampai sekarang itu ya merasa Mbah Mun itu tidak meninggal. Saya masih merasa kalau bapak saya tidak meninggal. Karena kita mencintai beliau-beliau ketika hidup dan ketika wafat itu sah. Karena beliau-beliau sama kita juga seperti itu. Rasulullah itu ketika mendekati wafat, ya bahasa halusnya intaqala ila rafiqil a'la. Itu Nabi kalau ngedikan tuh rileks sekali. Hayati khairun lakum wa wafati khairun lakum. Jong aku nak uripku ya apik. Engko nak aku wis kapundhut ya apik. Fa amma hayati fali asunna lakum as-sunan. Sebagian riwayat fa innakum tuhadditsuna anni wa uhadditsu ankum. Kalau saya masih hidup, saya bisa mengajarkan kamu sunnah. Mengajarkan kamu tradisi-tradisi yang benar. Dan ketika aku mati, ketika aku sudah wafat, maka saya jejer Allah, kata Nabi. Saya berdampingan dengan Allah, maksudnya dekat Allah. Tentu bila kaifin walan bisor. Terus sudah, fa'inna amalakum, amal-amal kamu diperlihatkan ke saya. Belum yang saya sudah dekat Allah, kalau amal kamu baik, saya muji Allah.
Kalau amal kamu buruk, saya langsung mintakan ampun kepada Allah. Jadi Nabi rileks sekali. Artinya saya hidup bagus karena bisa ngajarkan kamu as-sunan wa syara'i'. Kalau saya wafat karena saya dekat Allah. Kalau kamu baik, saya muji Allah. Kalau kamu buruk, saya mintakan ampun kepada. Guru-guru kita juga seperti itu. Justru setelah wafat, beliau-beliau punya kesempatan dekat sama Allah, dekat sama Al-Mala'il A'la, sehingga mendoakan apa? Nah, terus kata Sayyid Muhammad, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kamu jangan pernah berkeyakinan atau berpendapat atau berkomentar kalau orang-orang yang mati fi sabilillah adalah berstatus apa? Mati, amwat. Kalah. Terus kata Sayyid Muhammad, hadza li amati syuhada. Ketentuan ini bagi umumnya syuhada. Artinya gini, umumnya syuhada saja tidak berstatus amwat. Apalagi hadza Rasulullah, sayyidul syuhada, sayyidul anbiya, sayyidul mursalin. Tentu tidak pernah berstatus amwat. Ya saya ulang lagi ya, jadi zaman cara berpikir. Amatus syuhada, syuhada yang umum saja berstatus hidup. Tidak boleh distatuskan amwat. Apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, sayyidul anbiya. Maka status beliau pasti hayyun la yamut. Pasti beliau itu hidup tidak. Dan karena beliau itu asfaq, sangat sayang kepada kita. Sebagaimana zaman beliau hidup itu sayang kepada kita. Sampai nangis-nangis minta hak syafaat. Maka setelah meninggalkan pun beliau pasti sayang kita dan pasti berusaha supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada sahabat yang tadi berpendapat kalau saya nggak masalah Nabi wafat dulu. Supaya Allah menyaksikan saya usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Jadi ini cerita ya, cerita sudut-sudut mana. Fikih itu penting sekali. Kata Sayyid Ali yang Shahibus Simtid Durar itu, wabihi qiwamus syariah. Yang bisa mengawal syariat itu hanya fikih. Fikih itu ya kalau yang paling gampang untuk kita misalnya punya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul ya. Tapi yang faham betul, mesti faham itu ngelotok setengah hafal. Jangan bawa kitabnya tok, sementing sekian semester terus selesai. Itu sama-sama dosa, itu dosanya ya dosa, mahasiswanya juga dosa. Karena sudah terlanjur sarjana agama, ternyata nggak bisa, itu kan mendingan dasar sarjana agama. Itu saya tak cerita sama Kiai Roba, itu ada fatwa Kiai juga wali. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia itu nyanyi dangdut. Ya penyanyi ya dai, entah itu hakikat entah majas tidak tahu. Itu Kiai itu fatwanya lucu. Kalau kamu datangi dia pas main dangdut, masih saya beri izin. Tapi kalau datangi dia pas pengajian, itu tak larang. Kan santrinya jadi eskal. Ini pas pengajian dilarang, pas dangdutan kok malah dapat izin. Tapi bukan berarti halal ya, dapat izin. Dapat izin kan potensinya bisa karena dilarang lah ya tetap belerot. Terus suatu saat si santri ini setengah wali, tidak wali tapi setengah. Lama-lama itu memahami gurunya. Memahami gurunya, ternyata sirinya begini. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji, kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak, itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya untuk. Tapi tidak alat musiknya, orangnya. Tapi kalau dia nyanyi, itu paling dosanya hanya nyanyi. Saya ulang lagi, murid tadi akhirnya paham, kalau datangi pengajian, itu artinya ikrar kalau dia seorang da'i. Atau seorang yang layak ngomong apa? Agama. Itu lebih bahaya karena kita santri, apalagi kita doktor atau MM, terus ngekrori orang yang nggak jelas asal usulnya. Tapi kalau nyanyi kan nyanyi saja. Sehingga itu menjadi fikih. Bahaya terbesar dalam fikih adalah apa? Mengkaji fikih tidak dari ahlinya. Ya saya ulang lagi ya, mengkaji fikih tidak dari apa? Ahli. Nah kenapa demikian? Begini, saya beri contoh.
Ilmu fikih itu tentu pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bersanad sampai kita atau kita sampai Rasulullah. Itu ngalami sekian ijtihad yang tidak mudah. Saya beri sekian contoh. Dulu Imam Syafi'i itu sukanya sama guru yang miskin, ya karena rata-rata santri juga miskin. Jadi mesti ngidolakan guru yang miskin, karena sesama miskinnya harus berkoalisi. Tapi akhirnya gurunya Imam Syafi'i itu miskin sekali. Namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji itu miskin. Sufyan As-Tsauri miskin. Sufyan bin Uyainah miskin. Setelah ngaji di Medina itu Imam Malik itu kaya. Pas itu Imam Malik sudah kaya. Setiap ketemu Imam Syafi'i dikasih uang. Sampai ketika Imam Malik itu bilang, kamu sudah alim. Ilmu saya sudah habis. Kamu ngaji sama yang lain. Sama siapa? Kata Imam Malik, orang yang sealim saya sudah meninggal. Namanya Abu Hanifah. Tapi dia punya murid, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu ke sana. Terus Imam Malik datang ke Baqi. Dulu Baqi itu pasar rental, ya Grab lah kira-kira sekarang. Itu mengumumkan siapa kafilah yang mau ke Irak. Kita ya Imam Malik dibayari sama Imam Malik. Ini yang antar ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Malik mulai ngeper. Guru saya yang miskin tidak pernah nyangoni, guru-guru saya yang kaya sering nyangoni. Mulai memasalahkan kiai miskin gitu, kira-kira seperti itu mulai masalah. Setelah datang ke Irak di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang itu di meja tamu. Jadi punya emas lantaan, punya uang. Kira-kira kalau Indonesia punya rupiah, punya dolar, dihitung itu di ruang tamu. Kata Imam Syafi'i, saya dengan Imam Malik saja enggak seret, ini lebih kedonyan lagi kiai. Ngitung uang itu di ruang tamu. Terus akhirnya si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini ahlul usul, dia pakar usul. Kamu heran sama saya? Iya, kiai kok kedunyan. Dia ngomong gitu. Tapi kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau kiai tidak boleh kaya, dia tak kayak wong fasik. Ben gue demenan, gue mabuk. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Tenjenengan mawon kersane digetoat. Berarti kiai oleh sugih. Pun angsal-angsal. Semenjak itu jadi satu fikih bagi Imam Syafi'i. Ternyata kalau mengharamkan kiai sugih berarti membolehkan yang fasik sugih. Kalau yang fasik sugih bisa dipakai i'anah alal maksiyah. Semenjak itu mindset pikiran Imam Syafi'i rubah. Saking rubahnya sampai beliau berpendapat orang bisa beli Alphard, kok beli carry itu haram. Bisa jadi bupati kayak Pak Roba, jadi RT haram. Sokanya gitu. Bisa keren Kak Gus Bak kok jadi orang pendengar, haram. Pokoknya haram terus. Karena dalil beliau al-Islam ya'lu wala yula alaih. Coba sampean ridho misalnya jadi orang Gresik dipimpin orang yang enggak sholat, ridho ndak? Ndak. Atau sholat tapi enggak bisa ngaji, ridho ndak? Ketika yang bisa ngaji berpotensi jadi buba, terus keterusan. Karena Imam Syafi'i keterusan, ya umatnya keterusan. Akhirnya orang-orang Syafi'i itu politikus rata-rata. Ya, makanya sama jangan kaget sama Baruba. Kakak saya wakil bupati dia. Putranya Mbah Mun ada yang wakil apa? Gubernur. Dulu Gus Wahid ya menteri agama. Itu asal usul dari perubahan fikih, mindset, cara berpikir Imam Syafi'i. Jadi dulu itu fikih ditemukan itu jelimet, ada perdebatan. Itu tidak hanya pada level ulama. Pada level Nabi pun ada perdebatan. Jadi jangan kira Nabi itu tidak debat, ya debat. Nabi itu asal seangkatan itu mesti debat, termasuk debat dengan malaikat. Jadi kalau perlu ya debat sama apa? Karena malaikat itu kan lugu itu gak iso mikir. Karena kalau malaikat iso mikir bisa jadi rektor. Nanti kasihan Pak Salam ini. Malaikat gak boleh jadi rektor. Malaikat Israel itu nggak tahu etika. Jadi beliau ketika mau membunuh, mencabut nyawanya Ibrahim datang, ya Ibrahim saya ini disuruh nyabut nyawa kamu. Kata Ibrahim, wah kamu itu pasti salah. Kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman, kekasih Allah. Masa kekasih membunuh yang dikasih? Ini nggak benar, logika itu nggak benar. Pasti kamu salah. Karena Israel itu tidak bisa debat. Ketika ditanya, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah, masa kekasih membunuh yang dikasih? Saya ini Khalilur Rahman.
Masa Allah mencintai saya kemudian membunuh saya, itu logika agak bener. Tidak keliru, kamu itu keliru. Israel akhirnya terbang lagi. Ya Allah, katanya logika saya ini salah. Karena masa kekasih membunuh yang dikasih. Karena Israel nggak pernah sekolah, nggak pernah sekolah. Nggak bisa dia jawab. Akhirnya diajarin Allah. Dah kamu bilang gini ke Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yakrahu ayyalqa khalilah. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Dibalik logikanya. Akhirnya datang lagi ke Israel. Kata Allah begini. Masa jenengan kekasihnya tidak siap ketemu yang kau kasih. Oh ya oke mati gak apa-apa. Jadi ilmu itu ngalamin perdebatan. Jadi saya datang murni karena Kiai Mas Buhin, bukan karena MC. Itu dosa besar kalau saya datang karena MC. Karena saya punya kewajiban yang lebih besar. Jadi yang bisa mengalahkan adalah a'dzama minhu, yang super besar kira-kira. Karena jelas ada riwayat inna min abaril birri silatar rajuli ahla wuddi abi. Ya, inna min abaril birri silatar rajul ahla wuddi abi. Di antara kebaikan yang sangat baik adalah seseorang menyambung teman bapaknya. Padahal sampean kan nggak mungkin teman bapak saya. Teman saya aja nggak mungkin, nggak level apalagi bapak saya kan. Jadi malah mohal itu. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Fikih itu harus dievaluasi. Karena ini masalah furu'iyah. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Hukum berteman orang fasik gimana? Pasti orang jawab haram karena takut ketularan orang fasik. Tapi kalau dibalik, hukumnya bina orang fasik gimana? Ya baik, umatnya Nabi. Bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang fasik tanpa berteman? Gak bisa. Jadi kalau dibalik, hukum berteman orang fasik gimana? Haram. Hukumnya bina orang fasik? Baik. Bisa bina kalau berteman. Berarti berteman orang fasik? Ya terus nanti pada level lapangan sih gampang. Kalau yang soleh membina yang fasik, dan yang fasik ketularan yang soleh, maka ternyata kalau yang soleh ketularan fasik, ya berarti ternyata buruk. Tapi kan hukum masa nunggu kenyataan, kan jadi nggak hukum. Di mana-mana hukum itu kan ada asumsi, karena ini masalah ijtihad. Nah itu yang dilakukan para ulama kita. Jadi sampean harus mengkaji fikih secara detail, karena tidak hanya kita yang khilaf. Nabi-nabi juga khilaf dalam menentukan dakwah ilallah. Wali-wali kita kayak Abdul Hasan Asyadili sama Sayyid Abdul Al-Haddad itu juga. Imam Ghazali ya khilaf. Imam Suyuti itu kalau ketemu Al-Qastolani itu saling tidak nanya, saking nggak cocoknya. Masyhur itu. Jadi ulama ora cocok. Bedanya nak saiki perkara partai. Kalau orang gini enggak. Karena pakai asumsi. Pakai asumsi karena memang susah. Ndak misalnya memang tak bedai, tak beri yang di ndak misalnya ada orang rukuk kemudian kentut. Itu sholatnya batal apa enggak? Enggak, jawab saja. Enggak, orang sholat kemudian pas rukuk kentut atau kelihatan auratnya, sholatnya batal apa enggak? Batal. Itu keliru nih sampean, itu salah dosennya mesti itu. Pertanyaannya gini, yang dikatakan sholat itu kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitasbih. Lalu ketika sampai rukuk apa sudah namanya sholat sehingga kamu katakan batal? Namanya sholat aja belum kok sudah kamu katakan batal gitu. Iya kan? Jadi kalau aku mau sholat pas rukuk ngetut batal atau ora? Mestinya jawaban yang benar, ya ora sholat jadinya gitu. Karena kalau dikatakan sholat definisinya harus sampai salah. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong seperti itu kan dianggap majnun. Padahal itu yang benar, yang punya kecerdasan. Nah makanya pertanyaannya, fikih itu ngikuti bahasa awam apa bahasa istilah? Kalau ngikuti bahasa awam ya kayak tadi, sholat kok pas rukuk kentut maka batal. Sebenarnya yang batal itu sholatnya apa rukuknya? Nah makanya terjadi perdebatan. Kalau yang pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Saya ulang lagi, kalau pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Terus misalnya tak beri contoh lagi. Kalau imam itu sudah salam pertama,
Salam pertama itu yang rukun kan salam pertama. Berarti setelah salam pertama imam sudah keluar dari sholat apa belum? Yakin? Ya, sudah. Sekarang sama tak bedain. Lalu makmum itu kesunatan langsung berdiri apa nunggu imam salam kedua? Enggak, jawab satu. Nunggu salam kedua kan? Itu kriminalnya sampai Anda nafsu itu. Kriminalnya begini. Berarti Anda bergantung sama orang yang sudah tidak sholat. Kata kamu setelah salam pertama dia sudah tidak sholat. Berarti kamu menginstruksikan makmum berhubungan dengan orang yang sudah tidak sholat. Karena sudah keluar dari sholat ketika salam pertama. Kalau kamu di debat gitu gimana jawabnya? Pusing kan? Berarti robtul makmum bisolatiman sing wis laisa fi sholatin. Berarti menggantungkan sholat sama orang yang sebetulnya sudah tidak sholat. Ada yang jawab, sebagian ulama fikih tetap disunatkan menunggu salam kedua. Karena salam kedua itu masih paket meskipun tidak rukun. Dia paketnya selesai. Tapi selalu pertanyaannya gini, lalu setelah salam pertama itu imam masih sholat enggak? Sudah sampai apa dijawab tuh? Nah ini pentingnya bodoh, gak mikir sebenarnya. Jadi makanya bodoh itu barokah karena gak mikir itu. Jadi soalnya Rabbana ma khalaqta hadza apa? Batila. Sing bodoh ya barokah, sing pinter ya barokah. Sira barokah itu maksiat. Serana barokah plus. Jadi ilmu itu harus mengalami satu gesekan karena logika itu bisa dibalik. Nah karena ilmu itu mengalami satu gesekan, satu logika yang bisa kayak iya kayak enggak. Sehingga jargon di dunia ijtihad itu begini. Ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya benar tapi mungkin salah. Tapi pendapat kamu taruhannya salah dulu tapi ya mungkin benar. Jadi mustahid kalau kata mustahid itu lucu. Ngomongnya itu ra'yuna shawabun yahtamilul khata'. Pendapat saya tarifnya benar dulu tapi ya mungkin salah. Kalau pendapat kamu salah tapi ya mungkin benar atau mungkin bisa salah ya tidak tahu pokoknya mungkin benar. Nah kenapa demikian? Begini, di luar masalah tauhid, saya ulang lagi di luar masalah tauhid, itu tentu ada masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Ya saya ulang lagi, yang sifatnya apa? Ijtihadiyah. Dan ijtihadiyah ini nggak pernah selesai karena muqtadul hal, konteks kesejarahan maupun konteks kesempatan itu tidak sama. Dulu kiai-kiai itu ngaramkan dasi, ngaramkan celana karena yang celananan yang dasinan itu penjajah. Sehingga mantas sababi kaumin bahwa minhu. Tapi lama-lama kiai-kiai itu ya pakai dasi, pakai celana. Ya karena dianggap sudah tidak mantas sababi kaumin bahwa minhu. Ini ngalami pergeseran. Semua istihad itu ngalami pergeseran. Lalu pertanyaannya begini, lalu istihad apa Gus yang permanen? Yang permanen ya istihad dengan alatut istilah apa? Istihad. Saya beri contoh misalnya begini. Nabi Musa itu yang ngalami istihad. Kata beliau karena kangen Allah, itu ingin melihat Allah karena kangen. Rabbi arini anzur ilai. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabal. Ya sudah namanya orang kangen ya ingin melihat. Ya sudah gitu aja. Sehingga ahli ilmu kalam itu berdebat. Kalau kata ahli sunnah, karena Nabi Musa minta ingin melihat Allah, berarti melihat Allah itu jaiz, mungkin. Karena Nabi gak boleh bodoh meminta sesuatu yang mau hal. Maka antipatinya ahli sunnah terhadap pendapat Mu'tazilah itu antipati. Karena menurut pendapat Mu'tazilah, Allah itu qadim, Allah itu laisa kamislihi syai'un, sehingga gak bisa dilihat. Pertanyaannya adalah berarti Nabi Musa meminta sesuatu yang mau hal. Itu bodoh sekali sampai nggak tahu mana mau hal, mana apa? Jaiz. Makanya kata Imam Ghazali, masa Nabi Musa yang Nabi nggak tahu kalau melihat Allah itu mau hal. Sampai minta berarti nganggap itu jaiz atau boleh. Itu cara pandang orang-orang ahli sunnah apa? Wal jamaah. Tapi tetap saja sebagian ulama itu ya balelo. Yang kayak Mu'tazilah itu ya balik loh. Cara berpikir pokoknya itu karena kangen, bukan karena mungkin atau tidak mungkin. Jadi nggak mungkinnya tetap tidak mungkin.
Terus mereka dalil la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nah, sudut pandang ini akan terus. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Jawabnya enggak. Kenapa ya? Kasihan Allah. Terus kenapa ya? Unazzihu dzalikal jamala an-nadhari misli. Saya tidak ridho Allah yang hebat, yang keren, kemudian sing delok di rumah aku wong resik. Koyo gak ngergani pangeran. Sebenarnya sing delok Allah ben golongane Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kowe ora usah ngilangi keren. Maksudnya itu. Jadi ada ulama itu jadi wali kalau sholat itu karena di soft belakang. Tapi jangan ditiru. Itu kan nggak lazim ya. Lazimnya kan afdhalus sufuf as-saful awal. Ketika ditanya, kenapa kamu kalau sholat di belakang? Cek GR koyok wani suwan pangeran gak ngarep. Itu sungkan berarti gue boleh. Kalau zaman kan karena males bukan karena sungkan. Jadi itu artinya rasa ya. Makanya nggak bisa, nggak ada ijtihad itu tidak mungkin karena perasaannya orang itu beda-beda. Itu Sayyid Abdul Al-Haddad itu kalau ngendikan masyhur. Man da'a li dzalimin fil baqa faqad ahabba yusawwah fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik masih hidup, gak mati-mati, itu berarti suka kalau Allah dimaksiati di buminya. Wong fasik kelakuannya rak maksiat, nak mbok dongakno mari. Itu berarti kamu ingin Allah didurakani terus menerus karena si fasik masih hidup. Tapi kalau Abdul Hasan As-Sadili cara ngendikan gini, kalimatnya persis. Man ahabba alla yusawwahu fi ardi faqad ahabba alla tadhara maghfiratuh. Orang yang ingin dunia ini steril, gak ada maksiat, maka sama saja berkeinginan tidak melihat luasnya maghfirahnya Allah. Sama-sama wali besar. Tapi cara pandang hubungannya dengan Allah seperti itu. Jadi mau tidak mau, ijtihad itu mau tidak mau. Makanya tidak usah dipertentangkan misalnya cara berpakaian, cara apa. Yang penting sesuai aturan Islam ya sudah. Karena ini urusan rasa. Urusan apa? Rasa. Itu Syekh Hasan Basri itu sering jagongan sama Robiah Hadawiyah. Itu secara fikih salah. Tapi pas itu ulama fikih ditanya, kenapa Anda tidak komentar terhadap dua wali besar yang sering ketemu? Andai kan semua santri seperti itu, akan saya halalkan. Karena nggak mungkin punya nafsu. Sehingga fikih dulu memang masih asli. Kamu lihat di takrib misalnya, lelaki melihat perempuan itu nggak boleh kecuali sekian alasan. Termasuk boleh itu litaklim karena mengajar. Atau lil muamalah. Ini yang mulai masalah. Ada warung kopi, penjaganya cantik. Santri-santri ngopi. Ini lil muamalah. Kan kasus ini. Mau disalahkan tuh ada takbirnya. Mau dibenarkan ini jelas fasik kan? Jelas fasik. Jelas fasik. Matanya sudah fasik sebelum itu ditambah itu. Jadi fasiknya permanen. Nah pertanyaannya adalah, kalau kamu ngajar mbak-mbak, kemudian hafal yang cantik yang enggak, itu taklim lin nazar apa nazar li taklim? Itu taklim apa modus? Makanya kalau ngopi cari bakul yang cantik, itu muamalah untuk nazar apa nazar untuk muamalah? Loh kalau saya ngopi dengan kiroba pasti halal. Karena begini, berjalan saja, bareng capek, nggak tahu itu warungnya siapa, terus berhenti ngopi. Kebetulan bakulnya cantik. Nah itu mungkin halal, karena kan saya tidak milih-milih. Ingin ngopi kebetulan bakulnya cantik. Kalau kamu kan nggak apal daftarnya. Wah itu mesti haram itu, mesti haram itu. Karena berarti kan kamu menjadikan ngopi ini modus. Gue jaganin atau kok pangeran, do kok nazar, muamalah gusti muamalah. Itu mesti modus. Maka fikih itu harus dikawal oleh tasawuf. Kalau ndak, semua hukum fikih bisa diakalin. Makanya Imam Bukhari punya satu bab namanya Kitabul Khiyab. Bab mengkhilaf fikih. Beliau itu antinya sama Abu Hanifah itu luar biasa. Gak ada ulama dibenci Imam Bukhari kayak Abu Hanifah. Masyhur itu. Untungnya beliau gak menangi Abu Hanifah. Kalau menangi geger terus. Bisa bahsul masail terus. Itu Abu Hanifah itu ulama yang suka khilah. Khilah itu ngerekayasa hukum. Misalnya begini. Saya ini puasa agak lemes. Ujian agak lemes. Apalagi kiai, serapati di duit, santri beling-beling lemes ini.
Apa mangan ini kan, poso-poso kok mangan kan gak keren. Supaya saya bisa makan dan halal, saya bisa ngajak Kiai Robai ya jalan-jalan. Jalan-jalan nyari yang jarak 2 marhalah. Ya sudah. Terus bisa makan. Kalau ditanya Allah kok makan? Musafir. Jadi bolehkah insa'us safar menciptakan pergi demi untuk supaya boleh iftar? Boleh enggak cara jenengan? Enggak boleh, alasannya apa? Kan pergi. Perginya juga enggak maksiat. Itu khilaf. Tapi Sayyid Muhammad, Abu Ya Sayyid Muhammad, Muhammad bin Alawi, Sayyid Muhammad, itu membela Abu Hanifah. Artinya membela jangan semua khilaf itu diharamkan. Karena itu cara, saya ulang lagi, karena itu cara untuk mengawal bahwa hukum Allah itu luas. Karena kalau nggak ada khilaf itu ya kita kesulitan. Kita kesulitan. Misalnya begini, ini penjelasannya, makanya kita harus sering mendengar. Saya itu dulu masih sangat fikih itu protes, kenapa ada puluhan polisi wanita? Itu kan pekerjaan cowok ya, pekerjaan pria. Tapi setelah mendapat penjelasan dari polisi, itu alasannya masuk akal, Gus. Kadang-kadang orang nakal itu menyembunyikan narkoba, itu di alat wanitanya. Itu kalau semua lelaki, polisi kayak jenengan, itu kan masalah itu. Sehingga memang harus ada polisi wanita, karena sebagian pengedar narkoba itu perempuan dan menyembunyikannya di tempat itu. Kalau semua polisi cowok kan gak kebayang. Sehingga kita akhirnya mendengar, membolehkan polisi itu wanita. Ada wilayah yang harus wanita. Begitu juga ada pertanyaan, kenapa sih dokter kandungan itu cowok? Saya punya banyak santri yang muhibin saya itu dokter kandungan. Tak tanya, kamu itu kok cowok kok jadi dokter kandungan? Kan pekerjaannya seperti itu. Dia jawabnya lucu. Dari 10 yang tes jadi dokter kandungan, itu yang cewek itu lulus 2. Yang cowok lulus semua. Karena ketika cewek dites melihat ketuban pecah darah itu langsung pingsan. Sehingga yang secara psikologi dablek itu kan memang lelaki. Jadi serawongnya sewakit santes. Kadang nggak lahir-lahir dinteni nang jopo rokokane santai. Itu kalau cewek yang jadi dokter kandungan itu nunggu jam 11, jam 4 sudah pingsan. Nah ini cerita, bukan berarti saya menghalalkan, enggak. Kita harus mendengar, saya ulang lagi, kita harus apa? Dan itu setelah mendengar, itu nanti jadi disiplin ilmu, yaitu namanya fikih. Karena ilmu fikih itu sebetulnya gampang. Sampai kalau ngaji i'anah, itu kelihatan fikih itu gampang, karena ada logika yang terbangun. Misalnya begini, orang kalau tawaf itu disuruh agak jauh dari Ka'bah. Jangan sampai nginjak sadarwan. Karena sadarwan itu pondasi itu ikut Ka'bah. Kenapa begitu? Ya jenenge ra muteri Ka'bah, ide-ide Ka'bah. Jadi sebenarnya sederhana logikanya. Sing jenenge muter itu di luar itu kita muter. Nah kalau nginjak pondasinya namanya gak muteri Ka'bah tapi ide-ide Ka'bah. Ya jadi sederhana sebetulnya ya masuk akal. Jadi fikih itu tidak ada yang iskal, sebetulnya masuk akal. Tapi karena kita nekuni itu tidak serius, maka terus jadi paradok. Saya beri contoh lagi, ini sebagai penghormatan saya sama Kiai Mas Bukin, karena ini sudah namanya fakih. Kalau ada ayam jago ditabrak truk, terus kejet-kejet, adekan dibiarkan pun mesti mati. Karena gerakannya sudah harokatul masbuh. Terus kamu sembelih, itu halal apa enggak? Enggak jawab, ayam jago loh. Kalau kamu katakan halal, dia sudah tidak punya hayatun mustaqirroh, kehidupan yang permanen. Andai kan kamu biarkan pun 1 menit lagi meninggal. Kejet-kejet kan mau prosedur saja. Maksudnya pantasnya mati ya kejet-kejet sih, tapi sebetulnya sudah pasti mati. Maka ini ada 2 ulama. Kalau kata Imam Malik tetap namanya halal. Karena ruhnya masih di situ, sehingga ketika kita nyembelih, ya nyembelih hewan yang hidup. Yang namanya nyembelih itu pokoknya mematikan yang punya roh. Sementara saat itu rohnya masih di situ. Meskipun 1 menit lagi pasti. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, ini sudah harokatul masbuh.
tidak punya hayatun mustaqir. Sehingga dalam perdebatan ulama fikih itu lucu, kadang ya gampang mangkal nol. Misalnya begini, kalau ada anak lahir, tidak ada amaratul hayat, nggak nangis, nggak bernafas, sunat disolati apa enggak? Siktun sing layas tahindu walayas, langsung lahir, langsung mati, nggak ada amaratul hayat. Udah tahu mikir tuh. Itu tidak wajib disolati. Alasannya, ya kan memang sholat alal mayit, kan tidak pernah hidup. Di mana-mana mayit itu setelah hidup, mati. Ini kan tidak pernah hidup. Namanya ya kit atau lahmin, ya potongan daging itu aja. Enggak. Jadi kadang fikih diwaca tenan jebule mangkel no. Terus ketika di kitab Minhajul Thalibin itu, kalau kamu keluar mani itu wajib mandi enggak? Wajib kan? Kalau keluar mani inzal itu kan wajib mandi. Nah kenapa nifas atau wiladah keluar bayi? Kenapa ibu-ibu kalau keluar bayi wajib mandi? Alasannya lucu. Li'annal walad maniyun pun akidun. Ini kan wis mani cuma mengkristal. Jadi kadang pakai mangkel. Apa ya? Sembrono gitu. Masuk wajib mandi wiladah itu karena apa? Li'annal walad maniyun mun akidun. Niku mani sing wis mengkristal. Mani sing wis jelalatan lah lahir nuangis macam-macam. Jadi ternyata karena kenapa fikih butuh alasan nyari hadis tentang keluar anak mandi itu enggak ada yang sorry. Yang ada adalah tentang inzal. Innamal ma' minal. Akhirnya dicari-cari ternyata walad itu maniyun mun akidun. Lah ini problem fikih. Sampean harus siap dengan pelajaran seperti ini. Meskipun sampean mungkin wong priayi, tapi ini ilmu. Ya, saya ulang lagi, ini ilmu. Sehingga ulama itu mau tidak mau harus mau mendengar. Karena logika yang terbangun itu nunggu kalau mendengar kayak tadi. Malaikat Israel baru sadar, masa kekasih bunuh yang dikasih. Masuk akal juga Israel. Kalau sama sampean sih nggak nerima tetap selonang-selonang. Ini masalah Ibrahim, Khalilur Rahman. Sehingga kita di alasan fikih itu harus kita dengar. Saya dulu itu, saya sampai sekarang itu sama kalau bayi lahir masih sudah berbentuk bayi, saya sendiri berpendapat sebaiknya disolatin. Kalau sudah berbentuk apa? Bayi, meskipun tidak nangis, tidak ada amaratul hayat. Kan yang digugurkan itu wajibnya, bukan masalah boleh dan tidak. Itu banyaklah perdebatan ulama di bab itu. Saya beri contoh lagi perdebatan ulama. Ini contoh-contoh fikih, karena ini khusus penghormatan status fakih tadi. Itu kalau ada orang mati, jenazah itu. Jenazah itu kalau sholat, itu kan umumnya jenazah di depan, kita nyolati di belakang. Itu yang mengatakan begitu ya tidak punya alasan, ya taunya mulai dulu begitu, di mana-mana nyolati jenazah, jenazahnya di depan. Tapi di kitab Makhali jelas diterangkan, kata kaul sani tidak wajib. Alasannya lucu, fa innal janazah laisat bi imamin. Jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Kan kacau kan? Lu coba alasannya di depan apa? Dia ada imam kok. Nah barokahnya fikih itu, sehingga kita melihat di Arab Saudi sekarang, itu jenazah kan di belakang. Tapi kita tetap nyolati apa? Mayit. Kalau di Arab Saudi musim haji, itu jenazahnya di kamar mayit, tapi kita nyolati. Itu satu-satunya takbir ya tadi, fa innal janazah laisat bimanzilatil imam. Tapi jangan praktekkan, nanti dia kepaliran sesat. Saya hanya cerita-cerita ilmu, jangan praktekkan. Kalau dipraktekkan masih jadi aliran sesat. Mono jenazah ning mburi imame kok ngarep aliran sesat. Sebetulnya bukan sesat tuh. Uji coba fikih. Ya karena tadi fa innal janazah laisat bimanzilatil. Bukti lagi kalau sampean salat ghaib. Salat ghaib ini misalnya mayitnya di Surabaya, boleh enggak salat ghaib di sini? Terus jenazahnya di belakang kamu apa depan kamu? Nah ini kan fikih itu pokoknya gitu. Makanya standar furu'iyah itu susah. Karena perdebatannya itu mirip-mirip. Kayak iya, kayak tidak, kayak. Makanya dulu zaman sahabat,
Ada sahabat itu mencintai Rasulullah. Senengannya sowan. Bukti cinta sowan. Banyak juga yang sahabat bukti cinta Nabi itu tidak pernah sowan. Alasannya ganggu. Kenapa kamu jarang sowan Nabi? Saya sering jamaah sama Nabi, saya tidak pernah sowan. Kenapa? Ganggu. Biar Nabi kalau di rumah sama anak istrinya, saya tidak mau ganggu. Makanya saya termasuk kiai yang gak pati seneng disowani. Karena ya itu tadi. Kalau ngulang seneng saya, kalau disowani biasa saya. Kalau Kiai Roba itu nilai, nak pernah sepuh jadi rasuan nilai. Jadi beda, saya sering ditilai Kiai sepuh. Tapi bahasanya tentu tidak sowan, tapi nopo nilai. Kalau sowan itu maka kan nafkah itu seperti itu. Jadi ada disiplin, di situ ada disiplin ilmu. Yang kadang kita tidak cocok. Makanya Imam Syafi'i sendiri ngendikan, kadang beliau dengan gurunya, dengan Imam Malik sampai ngarang ikhtilafu Malik. Beliau punya data yang beliau itu sedang nggak sama dengan gurunya, yaitu Imam siapa? Malik. Karena mindsetnya itu beda. Tidak sama misalnya saya tanya, sholat itu harus menghadap kemana? Tidak, jawab saja. Kiblat kan. Ukurannya apa coba? Namanya madhep. Wajah apa dada? Imam Syafi'i milihnya dada. Sekarang praktekkan dalam dialog keseharian. Saya jagungan sama Kiai Roba seperti ini, terus wajah saya begini, madhep enggak? Nah itu masalah. Terus pertanyaannya, madhep dengan dada itu fis sholat apa fil qiyam? Loh enggak, kalau fis sholat pas sujud dada kamu madhep mana coba? Kamu enggak pernah mikir kan? Ya madhep pakai dada itu kan kalau berdiri, kalau rukuk sama sujud. Nah itu ulama itu jelimet gitu. Makanya jarang yang menekuni profesi ulama itu. Karena menekuni proposal banyak, karena memang susah. Jadi ulama itu orang yang cara berpikir sudah aneh. Sehingga mereka detail. Maksudnya menghadap itu apa? Ukurannya kalau berdiri ya dada, tapi nggak bisa kamu katakan atawajjuh bisodri aturan dalam sholat, fikuli sholat. Pertanyaannya lah kalau rukuk sama sujud, dadanya menghadap kemana coba? Maka itu ilmu yang sudah jelimet. Nah ulama usul fikih, ulama yang nggak mau salah per detail hukum. Sehingga menurut Imam Rafi'i, misalnya kalau beliau ditanya sujud itu gimana ya, asal watul jabha ya sujud. Tapi kalau menurut Imam Nawawi harus melibatkan 7 apa? Anggota, yaitu al-jabha, wal yaden, warrubaten, wal qadamen. Oke, Imam Nawawi kita ikuti. Tentu keseharian kita pakai Imam Nawawi. Yaitu berdasar hadis umirtu an asjuda ala sab'ati'a yumin al-jabha, wal yaden, warrubaten, wal qadamen. Berarti berapa? 7. Tapi pernah saya cek di kitab karangannya Imam Syafi'i, ketika beliau ngendikan, saya suka kalau orang sujud itu melibatkan 7 anggota, berdasar hadis ini. Tapi kata beliau, wayahtami itu dan bisa saja sujud yang watul jabhah itu sudah cukup. Terus kata Imam Syafi'i, limada, karena Nabi ketika sujud itu hanya ngendikan begini, sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Gak ada di hadis wayadi, warubati, wakodami. Ya sudah akhirnya. Nah, itu sudut pandang. Terus gugatan kedua begini. Ada orang muslim yang sujud sama berhala. Untuk menjadi murtad itu harus 7 anggota apa cukup 4 jabah halal arbi. Untuk sah menjadi murtad itu. Untuk sah menjadi murtad cukup 4 jabah halal arbi harus 7 anggota. Untuk keabsahan murtadnya itu. Tidak jawab. Makanya ini tugas Pak dosen-dosen ini, meminterkan ini. Karena namanya sudah faqih. Faqih itu ahli faqih yang detail namanya faqih. Kalau ini mutafaqih. Jadi bukan tafakuha tapi tafakuha. Kayak tamarodon. Jadi wazannya nanti itu wal idhari ma laysa fil waqi'. Jadi ini bukan gojlok, ini memang marah saya. Jadi kalau sudah pakai gelar fakih, harus fakih betul. Nah, mohon, kalau mengkaji fakih itu harus detail. Minimal takrib itu setengah hafal.
supaya konstruksi ilmu itu utuh. Dan sama lagi konstruksi ilmu itu, karena ilmu itu mesti ada yang apa ya? Ya rodok setengah salah itu, tapi disalahno ora kena. Ndak sampean tak bedheki, nak pancen bener langsung tak angkat jadi direktur. Nak bener tuh. Coba rukun sholat pertama itu apa coba? Rukun sholat pertama. Niat. Niat sama berdiri dulu mana? Ayo niat dulu baru berdiri, apa berdiri dulu baru niat? Berarti niat sama berdiri dulu mana? Rubah kan? Artinya kita mau bilang tartib, urutannya niat, berdiri, takbir, gak bisa. Yang dikatakan niat itu apa? Qasdus syai' muktaronan bifi'lihi. Berarti niat sama takbir harus bareng apa urutan? Bareng. Terus dengan qiyamnya urutan apa bareng? Bareng apa urutan? Loh enggak, kalau urutan berarti takbir dulu, duduk, baru berdiri. Nah maka seperti ini itu mau tidak mau kita salah. Dikatakan tartib ya salah, dikatakan serentak ya salah. Cuma karena kita bodoh, gak tahu mikir itu, alhamdulillah kan di situ itu. Loh coba niat sholat, niat takbir qiyam dulu man. Niat takbir qiyam dulu mana coba? Dulu qiyam. Enggak ada kitab yang mengatakan arkanus sholat awaluha. Oh, dianggap kitab kriminal maksudnya. Makanya ngendikane ulama-ulama di sarah-sarah, mau ndak mau sebagian istilah itu tasamuh. Tasamuh itu wis digawe gampang ngono kok repot. Karena kita ndak bisa detailnya. Coba misalnya puasa. Puasa Ramadan itu wajib apa? Tabyitun niat, nginepno niat. Sing darane nginep itu umure lama apa enggak? Lama kan? Sekarang sebelum 2 menit kamu baru niat, sah apa enggak? Sah. Itu sempat nginep apa enggak 2 menit itu? Enggak sempat kan? Jadi ilmu itu, makanya kata ulama-ulama, pokoknya ilmu itu mesti ono unsur tasamuh. Tasamuh itu ya tiga gampang. Apa? Tiga gampang. Misalnya Imam Syafi'i berpendapat, mashu ba'dir roksi. Itu kata beliau, walau sya'rotan fi hadir roksi. Meskipun satu rambut asal masih di wilayah kepala. Tapi kalau rambut itu dikeliwir, dibasuh di sini enggak sah. Karena sudah keluar dari batas apa? Kepala. Imam Syafi'i cara berpikir kan, yes ngene iki jenenge basuh sirah. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Ya enggak, yang namanya megang kepala itu ya minimal 1/4. Masa gitu dikatakan megah? Lalu ulama usul fikih itu berdebat. Sesuatu itu sesuai masodaknya. Masodak itu yasduku alaihi kadza. Yaitu, ini tadi saya cerita ke Ibu Khin tentang ngaji Jamul Jawame. Ini ilmu yang di Jamul Jawame. Sesuatu itu ukurannya mayasduku alaihi kadza apa dengan takrif, definisi. Misalnya gini, sholat itu batal dengan makan. Kalau kamu sholat, makan batal enggak? Enggak, jawab saja. Batal. Itu satu upo apa satu piring? Enggak, jawab saja. Satu upo sudah batal. Sekarang bab makan di ngormat tamu. Cong tamuku keimangan. Iku sak upo apa sak piring? Nah ini kan tidak fair. Di bab tamu makan satu piring, tapi di bab sholat satu upo. Maka pertanyaannya, lalu penamaan sesuatu itu berdasar masodak, mayasduku alaihi ismu kadza, atau berdasar uruf? Ukurannya apa coba? Maka terus jadi perdebatan. Nah ini di sini ini pentingnya ulama karena ya sekarang saya bedai sekarang. Cengkeh itu wangi apa enggak? Kategorinya cengkeh. Wangi kan? Kalau orang bikin kue tar pasti pakai apa? Cengkeh. Pakai wedang ronde supaya manis. Apa wangi dikasih apa? Cengkeh. Nah itu saya berkali-kali cerita. Pernah mau dipikirkan orang Islam itu nggak boleh rokok karena dianggap pakai apa? Mewangi karena ada apa? Cengkeh. Tapi terus didebat, kalau gitu berarti orang Jumatan sunat rokok. Karena Jumatan disunatkan pakai pewangi. Wah itu kan, akhirnya tuh, wah iya repot ya. Jadi kalau cengkeh kamu kategorikan pewangen, yang orang Islam nggak boleh rokok karena pakai cengkeh, yang wangi, konsekuensinya orang Jumatan sunat
rokok karena berarti di masjid pakai apa? Pewangi kan sesat semua ya, jadi itu ilmu. Makanya selain fikih mateng itu ada ilmu yang namanya usul fikih. Usul fikih itu yang neliti itu. Mayas duku alaihi kada. Jadi yus ngono iku darani ngono. Saurang lagi. Ngono iku wis darani ngono. Ora perlu roh detail. Ya, saya ulang lagi. Wis ora perlu roh detail. Makanya Abu Hanifah itu misalnya basuh wajah. Bisa berkecelok ngene iki basuh wajah. Nek Imam Syafi'i kan detail. Mimba ini mana bitis syari sampai ila somahe uzunehi ila zakon. Terus mana bitis syari Imam Syafi'i nambah apa? Ghaliban. Kenapa ditambah ghaliban? Karena kalau orang budak mana bitis syarinya di sini. Jadi itu fikih. Jadi fikih itu jelimet. Padahal kita ini nggak pernah berpikir secerdas Imam Syafi'i, tapi akhirnya ya mikir juga. Agak ditambah ghaliban, mana bitis syarinya orang budak kan? Sini. Terus sekarang perdebatannya, orang budak basuh Mastur Roksi di sini sah enggak? Karena tadi itu wajah apa kepala gitu. Kan jadi bingung gitu. Ya makanya ini mukadimah saya supaya sampean lebih disiplin belajar fikih dan setidaknya didiskusikan lah kitab-kitab Minhajul Thalibin atau kitab-kitab Mahali. Karena di situ nanti ada perdebatan.
Penjelasan kula sinau tentang awal itu suwarga. Mungkin jenengan nanti tak terangno tapi potongannya lali, no? Potongannya lali. Ya kita lali tenan. Ya alhamdulillah jen. Al insan makhluk khata. Ya, anggap baik sesuai rencana Tuhan, nak manusia itu makhluk khata. Jadi lalimu ya pantes, salahmu ya pantes. Ora pantes bolak-balik. Ora pantes ya. Bolak-balik. Iya, jadi tinggal tenggelam sering matur tentang putih-putih ya, terutama tentang kersane pangeran ya. Jadi Quran itu kan turun itu ada muqaddimah, napa? Muqaddimah. Sebab itu lafaz-lafaz sing majmu, ya lafaz-lafaz sing majmu atau mujmal itu punya konstruksinya sendiri karena sebelum itu ada sekian napa? Peristiwa, napa? Ada sekian napa? Peristiwa. Tentu Nabi sebagai Nabi itu oleh orang-orang terpelajar itu diperbandingkan dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Ya saya ulang lagi, Nabi sebagai Nabi kan diperbandingkan dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Nah Nabi sedurunge itu hasil untuk wahyu, hasil untuk kitab suci. Mulane suci terus ana kata kadzalika, kaya mengkono-mengkono apa? Kaya mengkono-mengkono. Mergo wis turun ana muqaddimah no, ana apa? Muqaddimah. Eling-eling. Lah umpama ana muqaddimah kan janggal, wong hal kok ngarep wae. Ngan hal kok ngarep. Ijek kawitan surat. Jaro pas-pasan kan ya bingung. Wong sing ra pas-pasan ya bingung. Lah terang no ben kira. Apa ora sebut kira pas. Luwe parane nek sing teke wae ora pas malah repot ora pas. Pasange salah. Eling-eling, itu penting mergo nggo ngawal Quran, nggih ngawal napa Quran. Jadi termasuk nggo ngawal. Kulo kan sering untuk pertanyaan. Gus katanya Quran itu mubin, kenapa sih ada lafaz-lafaz yang enggak jelas? Enggak jelas itu di eranya itu jelas karena ada konstruksinya, napa? Ada konstruksinya. Misalnya ngaten yang paling terkenal ning era modern. Ya misalnya Mbah Mun sepuh-sepuh sering ngendikan ngono ya ngono tak bojo ngono. Itu kan kalimat sing ora jelas. Ngono ya ngono. Tapi siapapun yang ngerti di komunitas itu di era itu ngerti. Beda tapi ojo nganti terus ra tobat. Proposal ya proposal, tapi ya dikira-kira. Lah ya sesuai kontak ya seneng babon tapi ya dikira-kira sing gelem kira-kira ya ora melahirkan prahara baru. Sing gelem ya yo gelem dirapi bodoni pokoke sing ora lahir prahara ya itu sesuai hukum Islam. Baru sesuai hukum Islam raimu ora sesuai. Akhirnya mundur, mundur. Itu jenenge yang ngono, tapi aja ngono. Jadi dikira-kira. Lah Quran juga ada lafaz-lafaz seperti itu, lafaz mujmal yang kita tidak pernah tahu maknanya, tapi di eranya itu paham. Ya mau kadzalika, kaya mengkono apa? Mengkono sing. Ngerti ngaji to aku ben kok. Laras. Iya, iku sowan-sowanan. Nah, ngaji. Nah, sowan-sowanan harus takok jam pinten. Sehat sedang. Nanti sok keluyuran rene yang berdua. Sehat. Takokno. Ngaji to wong Islam iku hubungane iki kiai iku. Soal iya soal kayak gini nggak ya buka sing soal kira gelem ya aku mau sing tutup ya ngidol ana murid sing tutup itu aku ya kayak mengkono jadi konstruksi itu ada dan Nabi itu tidak boleh kecuali ada muqaddimah. Mulane Nabi udah di Nabi pertama sing roh kudu agama liya, rupane roh ibu khaira nastura. Mergo butuh napa? Muqaddimah napa butuh napa? Muqaddimah. Wong Nabi kok ora ana muqaddimah kan gak dadi bahan diskusi. Ujug-ujug terus ngaku Nabi. Terus wong takok Nabi itu apa kan yo repot. Makanya menurut keyakinan ulama-ulama niku negara ateis itu lebih susah diislamkan dibanding negara yang komunitasnya Yahudi atau Nasrani. Maka ini sudah punya mau ngatur tingkat kebencian, tingkat hasad, mau ngatur-ngatur itu kok. Dan ateis kan misalnya Nabi Muhammad pun Nabi, terus Nabi itu apa? Memangnya kenapa kalau Nabi kan repot? Nah, tapi Nabi Muhammad ngaku Nabi di dengan orang Yahudi mesti diperbandingkan.
Lo Nabi itu dulu trennya orang Palestina, Anda ini orang Mekah kok mengaku Nabi misalnya, digugat. Lalu makanya pintar berjanji terus nerangno. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim satu. Saya sing nasabe itu Nabi wa Ibrahim. Berarti manggone ning Mekah tapi tetap turunan wong Palestina. Ya mereka digugat. Akhirnya ada penjelasan. Kayak gue itu kok nyai kenapa? Wong kan nyari-nyari. Oh, macam kiai lianis mati kabeh. Ya memang itu satu-satunya cara untuk mengkiaikan. Sekali ono sing urip kan yo ketok mahjub. Mana urip suwi-suwi kadang ngrasa dosa. Maksud kabeh. Tapi aku kan agak gelem pidato nek. Jadi kadzalika kira-kira akhirnya diperbandingkan. Napa? Sebab itu Quran sering ngendikan musaddiqal lima ben. Nganti musaddiq itu ya karena diperbandingkan. Napa? Sing kok gawe iku apa, terus pola-pola sosiale piye, terus pola-pola nubuwah iku piye. Akhirnya pola nubuwah digawe kok sandi intelijen. Maksudnya itu gak penting. Pola nubuwah itu modelnya gak penting, tapi itu jadi sandi. Misalnya ini contoh paling masyhur. Kan tak kei duwe, iku yo tak kei wae kudu entuk, napa? Entuk. Tapi Nabi ora oleh dikai duwe istilah sedekah, kudu istilah hadiah. Iya. Ya barangnya padha ya duwe misalnya. Sehingga ketika Salman Al-Farisi itu nyari Nabi akhir zaman itu kan sampai ketemu sekian pendeta. Dia ngetes dengan Nabi, Salman itu kan terpelajar sekali, sangat terpelajar. Dia orang Persia. Muhammad, kamu ini orangnya punya tanggungan banyak, punya santri banyak. Kalimatnya yang gitu pertama. Aku dia kurma, gue santri mau ada, gue lebih butuh sedekah ya tiga. Itu falam ya Musa syai'an itu megang aja Nabi tidak kerso. Terus namanggil sahabat halmu ila hadatu am serene mangan-mangan cuma. Jadi Salman hadihi wahidah ini satu alamat. Setelah itu setelah 1 minggu 2 minggu datang lagi bawa kurma. Ya manggil si Muhammad. Muhammad hadiyatun. Ini hadiah untuk kamu. Terus Nabi dahar sidik, seliane dikana sahabat. Orang disimpen. Ya ceritanya rania nyindir. Tersinggungan sih. Ya rasa sensitif kok wedok itu. Simpen. Simpen lah. Lah kok simpen nabura? Laporan nabi. Saya wajib bener ora. Nah, aku ora nabi. Akhirnya terus hadihi iki lho. Nah itu kan lucu kan, alamatnya ngono tok, gak kerso betul, tapi bagi pelakunya sandi itu penting. Kalau justru di mana-mana sandi itu ya rata ketara, no? Ya biasa ya keseharian. Orang terus bulan pecah, apa itu semua mukjizat tidak sandi, namanya no? Karena terlalu kelihatan. Lo Khadijah itu kan masih kitab sama, wus pinter pol Khadijah masih. Ini kok ngongkon Maisarah, saya Muhammad itu teliti. Nabi tenan ta ora. Padahal dene karo ngongkon Maisarah jeneng lanang apa? Engko nak juga ngawal wedok. Aga Nabi dikawal apa? Maisarah jeneng lanang ngawur. Ono kowe dhe pengawal wedok alasane Nabi dikawal apa? Maisarah jeneng lanang. Oh, apa? Oh, sampe wastari. Nggih, ning Jawa niku wedok. Niku wedok. Arab itu jeneng tak iku Hamzah, Tolha, Maisarah, Hudzaifah, Usama. Aku kiai. Aku tangi turu wis nyontokno puluhan. Kowe mikir aku tangi turu gampang. Jeneng lanang sing nganggo apa? Walhasil itu diteliti. Walhasil suatu saat Nabi itu memaklumatkan diri ketemu Jibril. Khadijah ya lucu. Kemudian ini percaya Nabi Muhammad Nabi beliau kan punya referensi diceritani Maisarah ini itu ya dianggap referensi dan apa? Barang suatu saat Nabi jadi Nabi tenan. Pas itu kan belum, pas nikah kan belum kan 25 kan. Masih 15 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Padahal Nabi itu rakyat lucu. Sekamane ya Zauji kalau nanti ada sofi bukum nadani Jibril sofi bukum datang kamu bilang ke saya. Ya pas santai-santai kalian Khadijah. Iki Jibril teko. Ya nak sedijak mandok-mandok. Aku masyhur terus fatahas sarat an khimariha. Ya jika berada dibuka, sebuah piye ceritanya. Ono piye sing rodok ngawur iku rodok semua. Masih dibuka apa nih soalnya sing dibuka.
Terus takoki kan Nabi. Ijek kancamu melayu. Terus absyir kowe sing seneng kowe sing teko ning kowe malaikat tenan ora setan. Kok setan ya tambah delok. Artinya sandi ku ya lucu, maksudnya ya hal keseharian, apa? Hal apa? Tapi ku sing roh penginjil zaman dhisik, no? Aja dene istilah ya ngono wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu minal injil masyaallah ayaktub. Iku statusnya Waraqah bin Naufal. Khadijah juga sama, beliau juga penginjil. Semua orang di sekeliling Nabi itu belajar Injil semua, penginjil di sini. Mulane ketika ada Nabi karek dicocok-cocok. Klarifikasi. Kayak aku ini kan sinau hafid sing bener ngene. Terus ora ngene-ngene iki kan kaget kan. Oh no. Ya kan kabeh wong alim kan ngocok wong alim iku ngene-ngene, ikhlas gak golek obat. Terus senengane mulang ra sowanan kan ngerti. Ujuk-ujuk ana wong luwih seneng sowanan timbang mulang lho iki piye. Kan kaget. Cara antar wong alim kan nak mulang ngantuk, nak sowanan kok semangat iki jenis apa? Varian baru apa kan? Karena ada definisinya kan. Ciri utama wong alim senenge mulang. Jadi orang nak mulang ngantuk, nak sowanan kok semangat. Oleh nyeluk ji fase ra karo. Misale kira gitu misalnya sing fakta lho ya. Hafid yo padha Mas, hafid dhisik iku yo sowan jenenge mulang ali gak tak iso. Lha itu ana hafid mulang ambek orderan kok milah. Jenis opo? Misale kan. Ya padha ngaji ini ngaji. Mau ngaji ya fokus ngaji. Orang tuh Ngaji kok dolanan, mestinya hiburan ini model opo. Nabi itu juga dibaca orang-orang yang baca Taurat dan Injil. Sebab itu sekali mereka iman itu disebut alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang ngerti kitab Yahudi Nasrani yang orisinil dan mereka tidak ingin bohong, itu kenal sekali sama figur yang bernama Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum. Ya mereka baca. Kayak aku ngerti lah kok. Wong alim sing ikhlas, sing ya ngerti kan ada definisinya, kenapa? Ada definisinya untuk santine. itu mengerti terus ngerasa no. Naruh kitab buku hijau, naruh duit. Ojo diwale. Wali ali. Ya ora nian nyindir cerita. Namun ana sing tobat nah. Kan lumayan, no? Lumayan. Di saya jadi Imam Malik ono sowan mesti takok ya ape ngaji apa. Siapa ngaji masyhur kan Imam Malik masuk kamar mandi terus semua fisiknya ditata nganggo wangi terus sowan nang ditakoki kenapa Anda seribet itu. Ujilu hadis Rasulullah aku mulia ana hadis Kanjeng Nabi. Wah asik sekali ngaji sowan. Nang sowan tinggal ngantuk. Ora penting. Ora mulia. Ya yo sesuatu sing penting. Kan sing tengah seneng ngaji ya ribet. Ngapain ngaji kene dienteng-enteng go ngalor. Ditentokno tanggale jan. Yo ben ngaji matur. Masalah. Cukuman ngono gak aku kualat dunya. Abe aku lho, Pak iki lha mbok abe aku ngono. Amin. Yo dipikir ngaji yo ngaji wae teko karek teko ngrungokno. Ibu paham yo oleh. Teko karek teko ibu paham yo oleh. Penting gak tuang dulu. Ya penting gak sowan ya. Ibu paham yo apa? Oleh. Iya guyon kan. Kelas Jibril go sawi yo oleh. Ya makame Jibril go sawi yo. Oleh. Mantuk-mantuk yo oleh. Penting aja sowan. Nah, semua ngaji, ya, semua seneng ngaji. Nah, itu kadalik lagi saya nerang apa? Itu ngarep, penting pol ngarep, ujung-ujung mislah dari kata. Oh, ya, kono kok ngarep, mengkono apa? Ya karena tadi semua Quran turun, ono muqaddimah. Nah, muqaddimah ini yang meliputi nubuah. Mulanya Nabi sebelumnya diangkat jadi Nabi, itu sudah digunjingan. Lahirnya sudah digunjingan. Iki tempat kira tahu kering kok jadi kering. Disebut wahodot napa sawah. Iki tempat kira tahu hancur kok jadi hancur.
Terus dari perdukunan biasanya ono akses langit, terus saya kira ono akses. Itu mulai lahir wis dadi gunjingan. Gunjingan sak bumi sak langit. Nah, lahir kan biasa. Wis lahir wong tuamu sumpah mergo darah ayah. Paham ya, kamu tambah ngomel-ngomel. Kere dua anak. Tadi lahir terus gue musibah, no? Musibah. Lo orang men tiba-tiba gemblok. Marat ngobat, no? Diken. Lah itu mulai susah wes, mulai lahir wes. Iku kowe. Dan ki ngerti ujug-ujuge kadalika, napa? Mane wong yo tambah tuwa yo tambah alim itu. Kulo nurian ya alim, tapi alim saya kita tua tambah alim. Mau nak kowe ora roh. Biasane nak omah-omah tambah tua berikut dihantam ekonomi. Error Mas, error. Kulo sering ketemu kancaku sing alim-alim nih, tak jak omongan ora sambung. Terus saiki ora cerdas wis dihantam ekonomi. Ya, nah ekonomi pas lho, no. Guling ya rata-rata guling. Rambutnya brodol. Rambutnya brodol. Pelo kabeh. Kotak. Nah, normalnya ngalim tambah tua tambah alim. Ya normalnya ngono kan mergo ana tajribah kan di pengalaman urip. Kaya aku dhisik kan rono. Kaya ngaji ku niate macam-macam ono sing saiki ro tenan. Kan dadi kiai ro tenan. Iki mau teori tok saiki ro tenan. Nah ngaji ana sing goblok ana sing pinter. Saiki ro tenan. Nah jumlah sing pertama luwih akeh ro tenan. Ya ora ya kadalika kaya mengkono-mengkono iku nunjukno sistem sosial sing mengawali atau sing dadi mukadimah para nabi. Karena setiap nabi pasti diperbandingkan. Mane termasuk pintere berjanji, pintere tiba, iku sing diadekno mukjizat awal pun nasab. Wa ba'du fa'aqul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim tak terus. Terus Hashim mbah lambung cara Jawa ya sembah jenenge Abdul Syamsin Noval. Paham ya? Sama cara Jawa ya mbah, tapi sembah kandung sinten Hashim. Kenapa itu penting? Karena pertama yang disoal itu nasab. Sampai wong Yahudi, wong Nabi kok manggon Mekah. Wong gone Nabi ku Syam napa? Syam kawasan Palestina, Israel, Syam, Lebanon, wae kawasan-kawasan. Akhirnya kudu diterang. Ya manggon ini Mekah, tapi mbah-mbah itu Palestina, atau Syam. Jangan bukti ini apa? Nah Ibrahim tahu pindah ini, tahu merantau ini, bukti. Lah mulane terus ditetuno pangeran fi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Iki lho. Kabeh dhisik wis sepakat iki ku maqam Ibrahim. Maksudnya maqam belecak kakine Ibrahim. Oh nek Ibrahim tahu ning Mekah. Karena tahu ning Mekah berarti potensine iku dia turunan pemutih Mekah. Tapi kan iso wae dolan tapi ora ninggal turunan. Terus diterangno ini askantu min dzurriyyati biwadi. Yo ora pancen ana sing didakoke. Kowe maca Quran minimal kaya aku. Kudung tenan duduk perkarane. Kenapa ini askantu kenapa? Quran war. Terus disalami semula. Terus nak desa gak prospek nak belah. Iso dihitung-hitungan. Wis sanate kon. Ya maksudnya nak dilakoni rasa tapi rasa dadi cita. Kita istilakoni jan rezeki ditampa. Nah, alhamdulillah ora ya gremeng. Ojo naudzubillah. Ojo muni naudzubillah ora payu tenan. Jadi akhirnya diterangkan Mas, ini askantu. Berarti apa? Ada zuriya yang ditinggalkan di situ. Kenapa? Ditinggalkan di situ. Nah, terus akhirnya diketahui Ibrahim dan Ismail. Ismail ketemu suku Jurhum, ini terus nikah, ini walhasil. Akhirnya orang Yahudi ku nggak, nak ngono Muhammad itu dulurku, podo-podo min dzurriyyati Ibrahim. Terus iman dia kuat. Mulane iman yang Yahudi itu kebanggaan Quran. Iman yang Yahudi itu kebanggaan Quran. Qul kafa billahi baini wa bainakum. Terus dibuatnya sing ngene lho Mas. Qul billahi syaitan wa man indahu ilmul kitab. Saksi kulo mau tahu siji Allah, siji Rasul, nomor 3 man indahu ilmul kitab. Iku Abdul bin Salam mergo tiyang Yahudi, mantan yang Yahudi. Mereka kesaksiannya orang terpelajar, ini kan orang gudak. Kenapa milih sawi? Ya orang. Orang ya alasannya rata. Kadang ya, nong toko anak iku.
Lho aku milih Sawi, beda milih Sawi ku Imam Sawi bangga aku. Mergo aku ya roh tafsir Tobari, kutubi roh. Lho kok milih? Berarti dianggap pintar. Paham ya? Nanti kan gak milih. Gawodok. Kadang sih dikai wong berkaji. Seneng kitab buka modal Mas, titip. Mergo dia kaji terus seneng dene terus titip jitu kok ngerti. Seneng orang modal, cara aku gak masuk. Sudah gelem modal. Ya lengi-lengi. Jadi kabeh nemu kodi. Lan disebut fihi ayatum bainatum maqam itu. Akhirnya dicek ternyata wong sepakat nek iku jenenge makom Ibrahim. Penting wis sepakat. Mulane kula ana versi aneh-aneh nyun sewu tambah ngurangi hormat. Iku kula ora setuju. Misale versi sunan-sunan. Kabeh wong darani misale sunan A di tempat ini. Kuwi kudu anut ijma. Gak mungkin jilan anjilin niku bodoni. Misale kapundhute wali besar apa wali sapa sing nyeksani pemakaman kan ribuan, no? Ribuan kok ngajak anaknya jumlahnya ribuan, kok ngajak putune jumlahnya. Terus kowe mau otak-atik kemungkinan riwayatul ahad, no? Riwayatul ahad. Ora pase ning kene. Ora opo ngono iku. Dong. Lah zaman wong kafir ku jek kafir, darani iki ya makam Ibrahim zaman iki kafir. Zaman nurung roh wong sing jenenge Nabi Muhammad, darani ku ya makam. Lha iku pentingnya wong akeh. Aku yo krungu versi-versi sing saat makome Sunan iki pas ngono iki. Wah, aneh. Kok bisa atau Lha iya kan saya mikir. Wong saya Gus Safi ki Mansur mati lho mesti wong akeh sing. Minimal zaman wali ku minimal berbang. Mali zaman era sunan-sunan. Minimal wong 1000 wis ribuan lah. Terus bariku pesen nang anake, ya dijak ning kono. Putune yo terus sampai ila yomina hada. Lah ya nek kowe tak apa aku misale lha makam Ibrahim buktine apa nek iku otentik makam Ibrahim gampang kan. Zaman wong kafir-kafir wae darah iku makam. Dene mulane disebut riwayat jilin anjilin kabiron an kabirin itu disebut mutawatir. Napa disebut mutawatir? Iku la yumkin tawatuhum alal kisbi ta alal kadhib. Gak mungkin mereka gawe konsensus kepengin bodoh. Masa koordinasi bodoh ini saiki sampai buset. Kan gak iso koordinasi orang masa lalu kan. Iku iso ngrekayasa saiki tapi kan gak iso ngrekayasa orang dulu. Lan cara kula makam wali songo ya sanut konsensus wae. Wis ora usane. Lah soal kowe paling ngrasa wali, tapi aku muka safah Gus sering. Ya tak takone ku jin sapa. Sing gawe goro-goro arek kowe iku jin sapa. Tong ya. Jadi ben gampang lah. Soal ono versi-versi, ya sanggep iku versi tambah ngurangi hormat, tapi kita tetap ngikuti sing konsensus. Napa? Konsensus. Kok sing ono jaminan la tastabu ummati ala dolala, gak mungkin konsensus. Ya kok ngene iki lawong ya konsensus. Sing ngaji jalan tenan misale ki enom ya aku. Ya iso wae di versi saged ae mundhut. Ya lakon iki. Konsensus satu lakon. Lakon iki. Paham ya? Lah nek wae ini kan mosok sok menaki bodoh kabeh. Dong ya. Nah, jadi gue ngerti kena apa kok kita percaya itu makam napa Ibrahim. Wong zaman wong kafir wae percaya. Nah iku Ka'bah iki makam. Buktine wong kafir percaya ngene. Lan jegeman ke nyalano pangeran. Berhala iku salah, sekarang berhala ora salah. Tapi dia nyalano pangeran kok tahu ono peristiwa berhala pinggire Ka'bah iku nyalano pangeran. Justru itu bukti nak Ka'bah kok risih deh. Wong kafir udah kok pangeran untuk barokah. Ya lucu. Wong pangeran kok buta barokah. Ya lucu aja deh. Ben pangeran iki untuk barokah tidak kok pinggire. Ya rada aneh. Tapi itu tetap penting. Pentingnya itu berarti nak iku Ka'bah, iku mujmalah. Wong kafir wae ikrar nek iku. Buktine iku nak nyowakno yo kafir. Bedhe kan lucu. Paham ya? Kok mau yo bro iku salah. Tapi ki jeneng nyalano pangeran kok tau gawe peristiwa iku. Dong. Paham. Jadi orang bro di kono iku salah. Tapi ki tau nyalano pangeran. Kenapa pernah bikin peristiwa ini? Itu penting kok beda ijma lah. Ka'bah yang niku hatta indal kufar apa hatta indal kufar. Lalu kalau tambah tua aku tambah pinter. Maksudnya nak sampean goblok saiki nak masuk bantuan iki. Jadi ora harapan apa? Dene tua tambah goblok ya alhamdulillah.
Ya jeneng alhamdulillah tetep lillah lah piye menang alhamdulillah. Kowe goblok ya alhamdulillah pinter ya. Masa alhamdulillah Zaidin. Nah, ana-ana kok protes. Goblok alhamdulillah sapa ora apa. Alhamdulillah. Ya jadi pangeran ini. Nah lucunya terus wong Mekah ya padha. Mereka itu bangga nak. Jadi anggap turunan Nabi Ibrahim. Penduduk Mekah itu disebut dzurriyyatu Ibrahim, disebut ahlullah. Zaman kafir, napa? Zaman kafir predikate ahlullah, mergo jaruah nanggane Ka'bah. Akhirnya tidak ada keraguan sama sekali, nak titik sing dimaksud Allah Ka'bah yaitu. Padahal di tempatnya kan bukan meyakinkan. Suatu tumpuan, seram itu lah cara posisi di sini kan orang. Saya kan keren, no? Tiga hotel Jawa, sengambung bayar, macam-macam lah kan keren, no? Orang Astari kan ketoran aku kafe di sini orang. Terus mau waktu tumpuan terus. Iya, tahu kena banjir barang, semuanya ribet loh. Kalau tadi kepentingan terus. Ya kepentingan ngaji ilmu usul fikih. Nanti kalau suwon yang senang tafsir, itu yang ngelotok usul fikih karena konstruksi usul fikih itu yang bisa mengawal kue jadi. Mungkin nanti tafsir mau sinau sawidak ora iso. Kudu ahli usul fikih sing mulai ruwet. Sing mulai ruwet. Zikrus sa iku nafsun diwirihi au mujarradu zikri. Semua ngomong dulu. Jadi zikrus sa iku niate nafsun diwirihi apa elingem iku perkara sa. Apa yang mau kepengen ngomong terus geger kan. Lah anak niate nafsu diwiri iku nglahirno mafhum mukhalafah. Nah ora ya ora. Nek maca raine tok susah. Al-mantuq wal mafhum. Al-mantuq madalla alaihi lafzi madalla al-lafzu fi mahallin nutqi. Wal mafhum iku ora fi mahallin nutqi. Mahal kok mahallun nutqi. Ya misalnya ini contohnya ya. Aku misalnya di acara terus aku ngomong ini Zaidun, Zaid itu teko. Isawar ngomong Zaidun kok iling itu Zaid. Ke Zaid wong unik lah. Ndi kritik lucu. Aku yang untuk menulis Zaidun. Nak niate mergo eling gak nafekno ra wae Mansur Gus Hafiz. Paham ya? Tapi nak niate Zaidun nafekno liyane ora teko. Lha iku di mafhum mukhalafah. Misalnya Gus Muni Gus Bak ngendikan Zaidun, berarti sing liyane Zaid ora teko. Iku penting usul fikih. Lah nek nyebuti Zaidun mergo sing eling utawa sing sering, iku gak diakibat mafhum mukhalafah. Kaya ayat waroga ibukumul lati fi hujurikum wong ora oleh nikahi anak tiri sing serumah. Mergo umume anak tiri iku katut mboke. Tapi tidak melahirkan hukum aras rumah, ya tetap haram bocah kok. Mergo nyebut fi hujurikum iku lil ghalim apa? Dong. Lah kowe ora kepengin ahli usul fikih, nek penyanyi aku, ya ben ahli tafsir. Kowe kudu utek iku ngaji usul fikih. Nek nyanyi aku tok wis tau sowi gak ngangkel. Bener. Cuk waduh cuk. Boten iki buat kompetisi to. Tapi dalika falyatana fasil. Terus usul. Ya minimal lu bulu usul jamul jame terus. Terus kok sing usul fikih kok itulah kam. Terus soal aku. Ponimbang Gus. Maksudnya judulnya kitab sambil ora usah isi dia judulnya kitab. Jadi usul fikih itu sing mengawal teori-teori sing disebut ning Quran ning hadis. Karena itu yang perangkat muqaddimah, perangkat muqaddimah. Ya misalnya ngomong orang zikrul badi wa iradatil misalnya wa antasma'u bainal ukhtain. Ukhtain itu disebut mereka umumnya wong misalnya Rabi Mbak Yune kadang getun mereka roh hadiah itu ayu Rabi itu kadang getun jebule ayu jadi potensi kepikiran itu antasma'u bainal ukhtain. Nah, sok benal mar'ati wajad dadi ya lho era wis umur 70. Kan yo ora kepikiran kowe ngrabi cawe itu plus error. Tapi tetep ae wa antas mau benal ukhtair min itlaqil dadi wa iradatil qul. Sing haram ora mung benal ukhtair. Kowe ngrabi sri plus budine ya ora oleh, plus duwike ya ora oleh. Terus bae ora usah ora oleh ya. Mau ya. Dong. Lah akhirnya wafat ukhtain ini disebut karena apa?
disebut karena golipe lanangan kaya kowe iku sering kepikiran rabi adik getun mergo ayu. Rabi bae getun ora sabar sithik kabeh. Lanangan kelakuan ngono wae gak? Ada gak? Belakang. Nggih. Wali murid walian akeh, Mas. Pas lamaran ngejokno adike, pas akad. Mbak Yune. Akeh gak sing kebodoh lho. Nggih, lamaran ngejokno adike, pas akad. Wah, lah iki ngono kan ruwet to. Dadi sempet pansiku benal. Nek Bayune. Dong ya. Lah misalnya gue terus goblok ora usul fikih. Sekarang bina ukhtan ora ukhtan yo halal. Goblok yakin. Dong ya. Jadi kena penyanyi aku yo sinau usul tok. Sinau apa? Lanya. Lumayan. Apa lah soal. Itu tahun Gus. Mati-mati menurut. Saingannya berat kok. Mati beratnya. Begitu. Ben gak ngerti maksudnya ngaji tafsir yo ono perangkat usul fikih, kaidah fikih. Sekarang anak khusara wis karuan bahasa Arab no. Sing wis kliwat lah. Jebule merofak nasab ora iso. Mestine rofak waca juar. Aduh rusak no. Kok muka dimais gak menarik no. Gak level ya wis gak menarik. Wis tak dono santai-santai ra jelas wis. Ngatasi. Ya wis ra saiki kadalika. Kaya mengkono-mengkono. Nah, kaya mengkono-mengkono iku di era iku jelas. Wong kok misla dalikal kita yuhi ilaika. Gak digenti maksudnya. Barang ilal ladzi konflik digenti wa auha. Ono nek maksud wong komplika kok yuhi fi'il mudhari. Nah, komplika yo auha. Maksudnya. Padahal sama ra iskal tuh. Jadi maksudnya itu cara cek suka getun apa neraka. Jumlah sing ngaji ora terbersit kan? Bodoh. Aduh. Allah itu Al-Aziz Al-Hakim. Lalu tetap kegungannya Allah mau apa fi samawati ing dalem pira-pira langit wa malan apa fil. Ya kira jadi kenapa berjanji tiba kitab-kitab madaih cerita wa ba'du faqul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu penting untuk perlawanan terhadap orang itu sing disoal Yahudi asal usul Kanjeng Nabi. Mergo trene Nabi sangka napa syah. Terus diterangno gene Nabi itu senajan to saiki wong Mekah tapi gene gen syah. Terus nganti Nabi Ibrahim. Napa Nabi? Mulane Quran sering nyebut Nabi dengan identitas itu millata abikum Ibrahim. Lalu Yahudi banyak sing muslim, akhirnya ada sing Islam. Sing jenis rahasud, jenis sing ora bahiyam benahum iku terus do napa? Islam. Lah Islam Yahudi iki dadi kebanggaane pangeran. Sampai disebut waman indahu ilmu. Muhammad sing dadi saksi wis cukup Allah lan wong sangka ahli kitab. Mereka kesaksiannya berdasar empirik, berdasar referensi, berdasar kajian. Sementara saya kafir berdasar drengki. Leung drengki kok dimusuhkan kajian ilmiah. Maksudnya kan orang level, apa? Orang level. Dong, drengki itu kan gak butuh modal, ya? Mau butuh raih kelas. Karena ilmiah kan, iya cangkem. Misalnya kan berdasar ilmiah. Kayak misalnya di Safir di butuh wahyu, nanti berdasar itu kan diteliti. Kok iso gelem sebab apa mahabbah sing kuat? Apa bocah iki sing masalah? Iku ilmiah. Lah dadi kan enggak, pokoke dadi ae, ora enggak. Wis gak dadi. Ora iso ora wae. Tapi nek ilmiah kan dikaji. Apa cah iki ku rondo? Apa pinter ngrayune? Apa ngentekno tegal? Proses kan Relevan. iya, apa ngentekno dukun kan terus diteliti. Napa kan? Lah iku ilmiah, napa? Ilmiah. Teragam. Lah wong sing iman mbek Nabi mesti wong sing berdasar ilmiah diteliti. Tenan gak Muhammad ku Nabi asal usul nasabe piye diteliti bener. Sandi-sandi kenabian yo bener. Wae bener. Itu disebut kesaksiannya waman indahu ilmu kitab. Sementara sing ra cocok mau berdasar khas pokoke ora. Kan ora level. Pokoke. Toh,
Kowe ilmiah ta drengki. Ya kadang gitu. Nah kali-kali kok Ibnu Soya. Saya itu dicatat ya bener, tidak batil ya. Wa malan apa fil ardi kang dalem bumi milkan apane kepemilikane wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudaane. Jadi liyane Allah iku wis kabeh wae Allah, kabeh iku budake Allah, kabeh ciptaane Allah. Wa wa ta'ala al-ali dat sing agung, ala khalqi ngatasé makhluk Allah, al-azim sing agung atau besar al-kabir. Ya besar iku maknane ora tersentuh, ora terkalahkan. Ya besar iku apa wae terkait wae Allah. Takadu samawatu. Kira kita takadu nih. Kita iklan tak wa ya ilan ya kadu. Nah sing ya kadu berarti karena samawatu tidak muannas hakiki. Mulane angsal teng fiile tetep mudzakkar. Ndang ngono buat. Kandang ngono iku rodok teror, tak niatin lho. Ben wong-wong ora enak nafsi iku ora iso. Apa meneh usul koyo ahli tafsir. Kita ini makhluk gaib itu aneh, nama cara kini yang nak tafsir wong aneh tapi yang lawan Rafa aku ya sengirang ini cukup ya? Cukup ngatasi Gak kepel gitu Iwal larangan ya tafaktorna, yan fatirna yang suci mana dengan harokat itu berdasar pilihan ini jalan jadi harokat yang resmi itu yan fatirna padahal kira gitu ya tafaktorna binun iklan ada tuh binun maksudnya itu macamnya yan fatirna orang non yang ya itu betul yan fatirna oh sana sama sih tahu sinau lah kok nak nonnya fae begitu ya sapator, nah kalau diwaca, yang paling orang faid itu gede waktu, atau itu dua, rusak no. Wafi kiraatin kita iklan tak batasdil, kira gitu, ya tafator, nah kan tak, maksudnya ya tak dari aku tak, tasdid to, mana tadi itu? Kena Islam swasta ini repot. Islam legalitasnya luruh, legalitas negara, legalitas swasta itu sekseni wong akeh. Min fawqihna saing dhuwure samawat. Etan sekut tegese meh jebol apa kul wahidatin. Insikaku jebol to pecah apa kul wahidatin saben-saben suci faqal lati sak dhuwure langit talira kan nyandingi apa lati ing sama. Mergo min agamatillah saking agungnya Allah. Jadi rumah samu jadi malaikat langit gue enak sanggeng para ke pangeran itu gelogine masya Allah sementara kayak di bumi mereka atur saya naik itu jadi tetap itu justru malaikat sing ring satu itu tegang meskipun kita yakin ijma Allah la yakhlu fi makanin tapi tetap bayangane ulama nenggone rasa mulane disebut khoyali nenggone rasa ya dibayangno ana parek ana meskipun itu nisbatnya ke kita, bukan ke Allah. Kalau Allah itu layak hulu fi makanin. Ya tentu malaikat sering satu orang itu langit itu ya mas ya. Langit sing ngisor ya, baik sing dhuwur kuat sing ngisor. Mergo sing ngisor ora pati wedi nemen-nemen dadi nah kira-kira ngono kan. Lho gak ora aku sing sinau aku. Mulane sing paling nemen sing minfau kina. Mergo luwih grogi ya. Jadi kalau kita dalam sing pinggirnya bangun kayak Pol Guri sorokoan ya. Iso anan bareng Joko dalam tapi iso anan sing pinggirnya pas sing sudah. Paham. Ayo mulane min fauqina justru langit sing ring satu iki sing ribet apa? Kudu pecah wae perkara ini saking gak kuat. Kudu tenang. Malah bumi tenang. Roh gue betul dan macam-macam malah lagi tenang kan mungkin lu sing didol langit pengisor kan malah kelakuan begini ya jebule ning donya ngono dan jebule ning donya ribet kan akhirnya tersiksa kan kok ngono tok itu wiridan wis wiridan ana istighfar sabaran itu langsung pol dhuwur mas kan gak rodurno raro-raro wisata, raro-raro kultur, raro itu mau pengira. Itu jenis takasus sama waktu. Ya tafatur namin fauqihin. Nah, jadi justru sing masalah itu sing ring satu. Langit sing isar boting sing poli. Ya mereka rapati itu bersinggungan langsung no. Itu hebat Quran.
Nggak segera marah mikir krono. Lho aku iso ora perkara maca kitab Kang, ya pancen diparingi iso kok pangeran. Kok pantese iso pancen. Pangeran yo milah kan sing pantes iso sapa. Maksudnya sing pantes iso sing khidmah wis suwi. Orientasine ngaji Isra kepikiran, dunya kula mboten kepikiran. Kowe kepikiran to kon kok dadi ahli Quran piye. Mu ngaji kok milah. Kok ana hitungane. Allah kan. Enak rumah kamu cepet solo. Pen kere tapi. Maksudnya cerita gue orang cerita gue lah orang bakas wong liya sing gue. Enak rumah kamu ojo. Wal malaikat te para malaikat yusabbihuna wa tasbihu malaikat bihamdi rabbihim kan sine pangerane para malaikat. Ya mergo roe pangeran iki kegiatane akhire maca napa tas. Sementara wong ning bumi wis ado, kegiatane macam-macam. Ngado napa? Mulai bisina tegese nglakoni kabeh, pakaian kabeh mane apa? Berpakaian mulapis ya nganggoni kabeh ya. Napa yang terane menganggoni kabeh alhamdulillah maring muji Allah. Lah malaikat seneng langit itu kan ngerti Allah iku parek ana neraka ana swarga kok ning bumi wong do pola. Ana sing dandutan, ana sing gosip, ana sing hasud terlembagakan. Hasud gede grup. Dadi mantel wong ora do arung di-share. Hasud wajar. Amit tenan. Lah akhire malaikat sing roh kekuatan langit itu roh kekuatan bumi wis tau Gusti sepuro Gusti. Kawan kok ngono. Tekan sing hafid iki golek-golek Gusti. Lha iku akhire wa astaghfiruna liman. Jadi cara kowe dadi malaikat langit itu mesti pilihanmu delok menduwur kepen maca tasbih, delok mengisor kepen njalukna sepuro. Mulane kenapa wong salah kok maksudno iku nak iso. Piye-piye tradisine malaikat nek wong salah iku dijalukno sepuro. Nah iso. Arek saya sebenarnya ngojo mateni yo enak kok. Ya mesti sithik lho kok. Sithik syarat ngilangi udun apa. Cara ndok nak mantau ora ngono iku udun iki Mas. Syarat to. Tapi aja kriminal aja. Ya tadi malaikat sange apik seperti